Oke, bismillah. Selamat siang, teman-teman. Halo, Yang halo Rainer, halo Karwin. Halo, Gimana kabarnya? baik, Baik ya. Rainer, gimana kabarnya? baik, Mister. Baik ya. Kok suara Mister nggak masuk ya? Cek, cek, cek. Cek, cek, satu, dua. Nggak masuk ke headset. Cek suara. Oke, kita mulai ya. Teman-teman sudah login Algonova belum? Udah, Mister. Sudah login? Sudah, Karwin? Ya, Karwin sudah login? udah. Sudah. Oke, berarti sudah siap belajar ya. Kalau sudah siap, kita berdoa dulu semoga dimudahkan dalam belajarnya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ini Kenzo sama siapa yang belum hadir? Kenzo sama Afdal. Afdal belum join. Oke, teman-teman, materi hari ini akan sangat seru belajarnya. Jadi tetap semangat ya, karena banyak latihannya hari ini. Mister, share screen materi dulu ya. Nanti setelah itu ada latihan-latihan. Di Malcolm. Oke, sudah terlihat ya materinya ya. Cek, cek. Oke, materi hari ini adalah menggunakan kode untuk menata permainan. Kita tetap belajar tentang AI ya, teman-teman ya. Belajar artificial intelligence. Dan hari ini fokusnya adalah gimana caranya kita menggunakan coding ya, coding atau kode untuk membuat menata permainan. Oke, kita kemarin masih bermain tentang seputar permainan bahasa ya. Nah, sebelum lanjut kita review dulu ya, teman-teman ya, pengulangan materi yang sebelum-sebelumnya dulu. Coba, siapa yang paham nih tugas yang bisa diselesaikan oleh HTML dan CSS apa ya, teman-teman? HTML untuk bikin apa? HTML untuk bikin apa? Terus CSS buat buat apa? Ayo, Rainer sudah paham? Erwin? Paham. Ya, HTML untuk apa kemarin kita sudah pelajari? Yang yang membuat hurufnya. Tapi kalau CSS tuh yang bikin font warna gitu. Eh, lumayan jawabannya sudah mendekati. Kalau Karwin, HTML untuk apa? CSS untuk apa?
bahasa Microsoft yang digunakan untuk membuat struktur atau kerangka sebuah halaman web. Oke, betul. Kalau CSS, Terus CSS adalah bahasa filing font gitu yang digunakan untuk mengatur tampilan dari HTML. oke, good job, Karwin, betul. Ya, sepertinya kamu sambil lihat ya, sambil lihat jawaban di chat GPT ya. Iya, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, betul ya, itu ya HTML dan CSS ibarat kerangka dengan tampilannya ya. Ingat-ingat lagi, pokoknya materi tentang HTML dan CSS seperti itu. Oke, masih bisa dipahamin ya. Jadi kalau HTML strukturnya, kalau CSS tampilannya. Ibarat sebuah bangunan, ibarat sebuah rumah, CSS itu bagaikan sebagai pondasi dan kerangka, kerangka rumahnya ya. Nah, kalau kalau CSS ibaratnya sebagai perhiasan-perhiasannya, sebagai hiasan-hiasannya. Nah, ini dia. Keduanya menggambarkan hasil yang diharapkan, bukan menentukan perilaku. Artinya, mereka desain HTML dan CSS itu hanya sekedar tampilan, bukan fungsional ya, bukan sebagai fungsi tombol. Ya, hanya merapikan, hanya menampilkan tampilan pada web. Kalaupun nanti perilaku ataupun menu-menu itu adanya nanti di tombol apa namanya di fungsi JavaScript. Nah, sekarang coba jawab ya. Bagaimana browser memahami struktur suatu halaman? Browser, tahu browser ya? Nah, browser alat pencari. Gimana caranya memahami struktur suatu halaman? Misalkan halaman Facebook. Nah, itu browser memahaminya seperti apa? Belum paham. Seperti ini ya, teman-teman ya. Dalam suatu halaman, biasanya berisi ada apa aja? Ada tag pembuka dan tag penutup serta isinya ya. Ini yang dipahami sama browser ya. Jadi browser akan membaca perintah ini akan menjadi seperti apa. Contoh H1 pembuka dan H1 penutup akan menghasilkan judul ya kan? Betul? Kalau P, tag pembuka P dengan tag penutup P akan menghasilkan suatu tombol, maaf, suatu teks paragraf. Sedangkan kalau buat button itu kan tombol artinya. Button tag pembuka dan button tag penutup akan menghasilkan satu tombol. Nah, ini yang dipahami sama browser ya. Oke. Jadi dalam satu browser itu ada apa aja itu tergantung isi tag-tag yang ini. Paham? Paham, Mister. Oke. Nah, contoh seperti ini, browser akan melihat ketika kita bikin codingan, bikin struktur kode seperti ini, maka browser akan membacanya seperti hasil yang di sini. Paham? Paham, Karwin dan Rainer? Paham, Paham Mister. ya? Kalian tidak usah bingung dengan cara membuatnya ya. Karena sekarang dengan AI akan sangat membantu kalian. Jadi yang perlu kalian pahami adalah cara struktur itu dibentuk seperti apa. Itu yang perlu dipahami. Kalau kode-kodenya itu nggak usah diambil pusing. Oke?
Nah, ini masuk ke elemen elemen apa saja elemen yang membentuk deskripsi gaya halaman. Kita lihat di sini ada namanya properti gaya, ya. Properti gaya ditentukan terlebih dahulu, lalu nilainya. Properti gayanya mana ini? H1 ditentukan dulu, baru isinya, baru nilainya. H1 tadi untuk buat apa teman-teman? H1 untuk buat apa? Judul. Judul, betul, judul. Berarti ketika kita tentukan di properti gayanya untuk H1 berarti nanti judul yang di atas ini akan akan mendapatkan efek nilainya dari CSS seperti ini. Ya, fontnya cantik, warna oranye. Di sini font family-nya Arial, colornya orange. Kayak gini ya. Nah, perlu kalian pahami bahwa untuk memulai gaya, sebutkan dulu nama ininya, nama propertinya. Kemudian nanti di sini pakai tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Baru di antaranya itu nilainya ya. Jadi strukturnya kayak gini nih teman-teman ya, yang perlu kalian pahamin. Ada nama propertinya, ada ada apa namanya? Ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di antara kurung kurawal itu ada nilainya. Oke, nanti akan paham pelan-pelan. Nah, coba kita lihat teman-teman mana perintah from AI yang lengkap. Kita lihat di sini, kalau dilihat dari yang atas, prompt yang atas ini terlalu simpel. Maka kita tidak dianjurkan untuk buat prompt seperti ini. Untuk lebih akuratnya, nah di sini kan temanya tentang keakuratan ya. Keakuratan instruksi atau prompt. Untuk buat prompt yang akurat, kalian harus lengkap perintahnya nih kayak gini. Coba baca, Rainer. Tulis kode HTML dan CSS untuk tombol dengan latar belakang merah Hmm. bulat dan latar belakang yang berubah saat kursor diarahkan ke atasnya. Nah, berarti dia lengkap nih ya. Pertama, dia minta buatkan tombol. Kedua, tombolnya itu berlatar belakang merah, warna merah ya. Nah, freeze lagi. Oke, tadi agak nge-freeze, maaf. Yang pertama, perintah yang bawah ini ya lengkap disebut lengkap karena dia banyak perintahnya. Yang pertama dia minta buatkan tombol. Kedua, tombolnya itu warna merah. Ketiga, fontnya itu jenisnya sans serif, warna putih. Keempat, ujungnya ya, ujung tombolnya itu membulat, ya, corner ya. Terus latar belakang berubah saat kursor diarahkan. Berarti ada 5 perintah. Ada 5 instruksi dalam satu prompt. Paham? Paham teman-teman? Um, Jadi instruksi yang lengkap, instruksi yang banyak itu akan membuat prompt kita lebih akurat sesuai kebutuhan. Jadi hindari prompt-prompt yang singkat ya. Nah, untuk kemampuan memecah tugas, pembangkitan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil.
Misalnya kita ingin membuat seluruh halaman atau setidaknya seluruh bagian, kemudian kamu harus mendalami prosesnya lebih dalam lagi dengan membagi perintah tersebut menjadi perintah-perintah yang lebih kecil. Gini nih, beritahu aku properti CSS yang mengatur ukuran huruf atau beritahu aku properti CSS yang mengatur warna belakang. Nah, ini untuk eh, tugas yang lebih detail ya. Oke, sekarang nanti kita masuk ke pelajaran HTML dan CSS. Di pelajaran HTML CSS yang kita mau pelajari sekarang adalah di aplikasi Twine ya. Nah, di aplikasi Twine itu kita akan menggunakan struktur yang agak sedikit berbeda dari yang HTML dan CSS yang tadi kita pelajari. Nah, di sini nih strukturnya nanti mulai kelihatan nih. Ada yang namanya TW story, ada yang namanya TW passage, TW sidebar, dan TW link. Oke, kita lihat. Struktur halaman di Twine, kita akan pelajari strukturnya dan kita akan bermain menggunakan HTML dan CSS. Nah, di Twine strukturnya akan sedikit berbeda dengan HTML ya. Kalau HTML kan paragraf itu pakai P pembuka dan P penutup ya. Kalau di Twine itu dia ada perbedaannya. Seperti ini, lihat ya. Ini struktur halaman pada aplikasi Twine. Dia ada paling atas itu TW Story Tag, yang kiri TW Sidebar. Sidebar ini untuk tombol back ya. Tombol back itu tombol kembali. Nah, untuk isi pesannya, isi pesan pada Twine, dia pakainya passage, TW passage. Kemudian untuk menautkan atau meng ini ya uh, hyperlink ya atau mengeklik ke link yang berikutnya ke halaman berikutnya itu kita pakainya TW link, oke? Nah, jadi ada TW sidebar, TW passage, TW link sama TW story yang empat empat ini ya. Empat ini kita perlu pahamin teman-teman. Nah, kita lihat TW story ini untuk judul ya, judul atas. Oke? Rainer sama Karwin pahamin ya, TW text story itu untuk yang atas, judul halamannya. Terus untuk pesan pakainya TW passage. Untuk yang tadi yang hyperlink, TW link pakainya. Dan untuk kembali ke paragraf sebelumnya pakai TW sidebar. Nah, boleh dihafalin coba nih, ingat-ingat. Secara struktur kayak gini nih. Perintah kode pada Twine. Coba dihafalin dulu nanti ada latihannya. Bisa kasih waktu 1 sampai 2 menit. TW story untuk apa? TW sidebar untuk apa? TW passage, TW expression, dan TW link. Pahamin ya. Kalau ada yang masih belum paham atau mau ditanya boleh silakan bertanya. Boleh dihafalin teman-teman, nanti bisa tanya.
Oke, sudah dihafal? Rainer, Karwin, sudah dihafal? Coba, Mister tanya. Kalau untuk membuat paragraf pakai apa perintahnya di Twine? Paragraf atau teks, pakainya apa? TW passage. Betul, good job, Rainer. Berikutnya, untuk membuat perintah hyperlink atau menuju ke halaman yang dituju, perintah Twine-nya apa? Perintah Twine-nya apa? Depannya pasti TW. TW apa ya? Ada yang tahu? TW apa namanya? Tuh, perintah hyperlink. TW, TW link. Nah, Ya, ingetin TW link itu artinya tautan atau menuju ke halaman yang dituju. Nah, oke, sekarang sekarang lihat kita bisa merubah perintah halaman kita dengan memilih menu style sheet di sini. Style sheet. Adanya di mana? Di menu story. Kan teman-teman sudah install Twine ya. Nanti kita bikin cerita bersambung atau bercerita ini ya, cerita bertautan. Kita bikin seperti ini dulu, nanti ada ada cerita awalnya. Nanti untuk mengeditnya, kita pilih di menu story dan pilih menu style sheet. Oke, nah di sini ada perintahnya apa nih? Tambahkan kode CSS berikut ke style sheet. Nah, di sini nih. Kita kan mau menghilangkan tombol kembali dari halaman. Jadi, di style sheet-nya nanti kita kasih perintah ini. TW sidebar, display none. None artinya hilang. Baru tutup. Ya. Nah, ini perlu latihan ya nanti. Kita pelan-pelan aja yuk. Kita coba buka latihan dulu. Kita latihan ke Albonova dulu yuk. Lihat. Buka lesson ke-7 ya. Lesson ke-7. Lesson 7 ada 3 latihan. Menyesuaikan gaya, menghasilkan gaya, pemeriksaan bersama. Coba kita kerjakan yang latihan 1 dulu teman-teman. Silakan jawab ya. Boleh share screen. Mister tidak kasih jawaban dulu. Mister mau lihat kalian jawab dulu dengan benar. Kalau sudah 1 kali salah, tahan dulu. Tanya ke Mister ya. Silakan share screen teman-teman. Karwin sama Rainer boleh share screen. Share screen boleh? Rainer sama Karwin.
Mencocokkan ya, Karwin ya. Mencocokkan kode dengan hasilnya. Rainer boleh share screen. Kan cuma bisa satu, Mister. Coba Mister atur ya. Coba request deh, nanti Mister. Oh iya. Share screen. Cuma bisa satu ya? Kayaknya, Mister. Nah, Karwin itu bikin game ya. Coba dah, share screen dah. Bisa. Rainer coba. Karwin cara jawabnya bukan gitu, Karwin. Karwin. Cara jawabnya nggak di copy paste tugasnya seperti tadi. Kamu lihat kebutuhannya dulu. Lihat kebutuhannya dulu. Di situ disuruh apa? Nah, ini sembunyikan tombol. Kembali ke paragraf sebelumnya dari halaman. Atur warna latar belakang. Atur warna teks tulisan. Nah, ini terus ini nanti adanya di yang slide Mister tadi. Coba lihat di yang ini buka. Perintahnya ada di sana. Coba next. Enggak, bukan yang itu. Nextnya tombol yang siku kanan. Coba. Iya itu coba. Nah, oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Terus, lagi, terus, lagi, lagi, terus, masih ada lagi terus. Oh, udah habis ya? Oke. Nah, berarti di layar Mister aja deh. Mister kirimin di chat Zoom aja ya. Ini nih, Karwin. Ini untuk yang poin satu nih ya. Poin satu Mister kirim di chat Zoom. Coba lihat gambar di chat Zoom ya.
Karwin. Kalian pilih, buka dulu aplikasi Twine-nya. Buka aplikasi Twine-nya dulu ya. Oke, sebentar. Tunggu. Apa tadi? Buka Twine-nya dulu ya. Twine. Oh iya, diinstal belum diinstal ya. Kalian di tempat kalian Twine-nya sudah diinstal belum? Sudah. Kalau sudah, buka aja Enggak. langsung. Buka buka aplikasi Twine-nya. Buka aplikasi Twine-nya, terus bikin bikin prompt di chat GPT. Kalian masukkan perintah prompt-nya itu di chat GPT adalah buatkan saya cerita yang bersambung boleh. Buat cerita apa, Mister? Cerita yang bersambung. Ya, Oke. buatkan cerita yang bersambung. Tentang apa kisahnya boleh sebutin. Buatkan cerita bersambung tentang apa namanya tuh, tentang perjuangan apa tuh, karakter apa misalkan. Terus tambahkan perintah untuk dijalankan di aplikasi Twine ya. Itu, Mister sudah buatkan prompt kayak gini nih. Nanti kalian tinggal copy ke Twine ya. Mister mau download dulu.
Kalian lanjutin dulu ya, Mister sambil install uh, tuennya di laptop Mister yang satu lagi. Mister bawanya yang satu yang belum diinstal tuen soalnya. Intinya kalian manfaatin chat GPT ya, manfaatkan chat GPT untuk membuat promptingnya. Nah, nih kalau mau ngikutin punya Mister gini nih, boleh nih. Oke, apa? Rainer. Itu ya kalau mau ngikutin punya Mister ya. Kalau sudah dapat ceritanya, jangan lama-lama, langsung masukin ke Twine, terus diedit di menu style sheet ya. Bentar, bentar. Iya, ya. Gimana, Karwin? Kayaknya, Karwin ada kayaknya nggak nanya. bisa dibuka. Apanya nggak bisa dibuka? Why? Twine-nya nggak bisa dibuka. Coba, kamu boleh share screen, coba. Oh, sepertinya Twine kamu itu korup. Kamu download lagi aja, itu di uninstall aja. Ya, coba kamu ke menu pengaturan, pengaturan, Bang. Di remove aja, remove. Ya, di uninstall aja Twine-nya. Uninstall ya. Di uninstall terus nanti diinstal lagi, install ulang lagi ya yang baru. Twine download ya. Oke, diinstal ya. Finish, finish.
nggak bisa, Mister. Kenapa? Tetap nggak bisa dibuka. Kamu pakainya Iya, Windows atau Linux? Windows. Windows. Sebentar. Nggak bisa diinstal. Biasanya harusnya bisa. Coba jalankannya pakai administrator. Coba klik kanan pada aplikasi. Klik kanan. Run administrator paling atas. Run administrator masih nggak bisa, Kerwin. Punyanya Karwin nggak bisa lagi ya. Coba di restart dulu deh, Karwin. Di uninstall, terus di restart dulu komputernya. Udah di itu, di restart dulu, restart. Di restart aja dulu. Ini buat apa nanti? Aset. Ya beli nggak apa-apa. Bayar. Kopi sendiri nggak boleh. Hah? Biar panas ya. 2.000 nggak? Beli nggak apa-apa. Ya, itu mas. Boleh kan? Trainer sudah bisa belum latihan yang tadi? Yang di Twine? Udah itu apa Terus? udah dapat itunya komennya dari ChatGPT.
Code-nya. Kan kita latihan yang ketiga itu, latihan yang ini nih. Bisa tampilin dulu ya. Latihan yang ini, yang nomor 3, level 3. Masih dari latihan satu ya. Di level 3 itu, kita disuruh apa? Disuruh, nah nanti kalau sudah diunggah baru kita checklist ini. Ini pertama nih, sembunyikan tombol. Ini pakai yang, ini udah Mister kirim di chat Zoom ya. Pakai perintah yang ini nih. Di style sheet, masukkan perintah tw sidebar display none. Iya. Di tw-nya ya, di tw-nya ya. Terus atur warna Di latar, mana? latar belakang. Latar belakang atur warnanya ini nih. TW story background color pink. Oke. Terus yang ketiga, atur warna teks tautan. Teks tautan mana? Gini. TW link. Nah, ini nih. Warna tautan ini nih. Kalian tinggal ikutin aja ya perintahnya ya. Bisa kirim di chat Zoom. Mister, kalau code-nya ditaruh di mana? Gimana? Kalau code-nya taruh di mana? Di menu story, style sheet. Sorry, style sheet. Ya, di copy aja langsung codingannya. Apa diikutin perintahnya. Style sheet itu cuma buat CSS, Mister. Iya. Oh, di tempat kalian belum ada itunya ya? Belum ada ininya ya? Belum ada ceritanya ya? Bikin ceritanya dulu. Ceritanya yang tadi yang kita prompt di ituan aja. Di ChatGPT, kalian masukin perintah ini ke TW passage. Di TW passage, kan kita bikin baru ya. Bikin cerita baru nih. Cerita tiga, tiga apa tadi? Tiga sahabat. Nah, ini kita tiga. Eits. Ini kita rename. Tiga sahabat. Ikutin aja cerita yang ada di ChatGPT tadi. Tidak pergi, masukin codingannya, tidak pergi. Kayak gitu ceritanya. Gampang kan? Iya.
Nah, ini kan udah jadi nih ceritanya nih, ya kan? Kalian kalau sudah jadi ke menu build dulu, coba lihat menu build, play, play just one di Microsoft Edge aja nggak apa-apa. Kayak gini ceritanya nanti. Kamu adalah bagian dari tiga sahabat, Raka, Dito, dan Sinta. Suatu hari kalian menemukan peta misterius yang mengarah ke hutan senja. Apa kita benar-benar mau ke sana? Tanya Sinta. Terus mau kemana? Masuk ke hutan atau tidak jadi pergi? Kita ke sini. Nah, di sini kan ini backgroundnya hitam. Terus masih ada sidebar back Ando kan. Nah, ini di tugas kalian, sidebar Ando itu dihilangkan dan latar belakang hitam diganti warna. Caranya, caranya itu kalian pilih ke menu story, style sheet. Nah, style sheet ini baru kalian masukkan perintah yang tadi, yang ini ya, eh sidebar dulu. Nah, TW sidebar, TW sidebar kita masukkan ke sini. Terus apa lagi? Yang kedua, TW story ya. TW story-nya background pink. TW story. Berarti ini bisa di atas nih TW story-nya. TW strip story. Buka kurung kurawal, add, enter, background, color, titik dua, titik dua. Background colornya adalah blue. Kemudian tutup kurung kurawal. Setelah itu terakhir adalah TW-link. TW-link sih ini nggak apa-apa nanti aja. TW-linknya tadi ada nggak perintahnya TW-link? Warna teks tautan. Oh boleh nih, mau warna teks tautannya mau diganti boleh. Kalau ikutin perintah berarti TW-linknya ganti colornya jadi warna putih. Kita ganti di sini ya TW-linknya ya. TW-link. TW-linknya apa? Color white. Color. Nah, coba kita ke menu build ya. Menu build play lagi. Nah, berubah kan? Ini biar nggak saru sama tulisan awak. Tulisan utamanya berarti kita ganti style sheetnya. Color ininya biru. Color biru. Blue. Kita refresh. Oh,
Nah, nih. Oke, sudah selesai nih tugas yang ini nih. Kalau sudah nih kita screenshot aja teman-teman. Atau kita publish aja deh. Kita publish to file. Jadikan file ya, publish to file. Ini nanti kita upload di tugas Algonovanya. Kita upload di tugas Algonovanya. Di sini nih. Nah, cerita tiga sahabat. Oke. Nah, kayak gitu. Paham? Rainer sama Karwin paham? Jadi Paham. cara pertama itu kalian bikin cerita dulu, kemudian kalian rubah tampilan style sheet-nya, CSS-nya di menu yang tadi, di menu story, style sheet. Ya, panduannya tadi sudah Mister kirim. Ini Mister kirim kopinya dah, biar gampang. Style sheet. Kalau mau langsung copy boleh nih. Mister kirim di chat Zoom ya. Oke, Karwin nggak apa-apa. Karwin nggak bisa ya, itunya ya. Tuennya ya. Ini aku di iPad, jadi udah bisa. Oke, di iPad bisa ya. Ya. Mbak. Coba boleh share screen dong, Mister mau lihat kalian mengerjakannya apa. Boleh share screen dua-duanya. Wait, I'm behind you. What? You know what? If she does that, it means she's very secure. What? Oh my god. Lumayan rame. Ini tempatnya lumayan rame. Mom, Kenapa? it doesn't work in the iPad, the downloading. Okay. De las company guest lesson. Of course, it doesn't work. Mana? Kan tadi kan si Chrome ya kan. Terus aku pencet ini Mac ya kan. Mac itu kan ini iPad ya kan. Or iPhone. Udah, jangan cancel. Tadi kan aku udah download ya kan. Tapi gak bisa. Ini kan belum nih. Nggak, tadi aku udah download. Sekarang download lagi. I don't know what's the problem.
Alright. Nggak ada ini nggak bisa apa? Yeah. So let's try. And so here, so it just doesn't work. Yeah, nice part. Pak, ini bisa diangkat nggak, Pak? Mister, Iya, Karwin. Mister, Iya, Karwin. aku ini downloadnya nggak bisa. Oh, downloadnya nggak bisa, nggak berhasil. Nggak berhasil download. Iya, iya nggak bisa nggak bisa dibuka. Oh, kenapa ya? Soalnya di tempat Mister bisa, di tempatnya Rainer bisa. Di tempat kamu ada di blog nggak buat download gitu? Enggak ada tulisannya. Ini kan aku pakai iPad ya kan. Ah, Terus tadi aku download Mac OS ya kan. oh, Tapi masih gak bisa. iPad itu berarti tablet ya? Iya, Oh, kalau tablet kayaknya mungkin dia nggak support kali. Kalau yang tadi pertama pakai apa? Laptop atau pakai? komputer. Nah, pakai komputer apa? Komputer atau laptop? Komputer. Komputer berarti mungkin komputer kamu bitnya kali lihat. Bitnya 64 atau 32. Bisa ngecek nggak? Coba aku nyalain dulu. Ya, coba cek dulu ya bitnya ya. Yang 32 bit atau 64 bit. Rainer warna linknya bedain aja Rainer. Jangan biru sama latar belakang. Espresso. Blue sky aja, blue sky, blue sky. Blue sky nyambung atau bisa? Oh, nggak bisa ya. Berarti nggak bisa, dia bisa. Blue sky bisa. Nggak bisa. Atau ganti warna green gitu, green atau yellow boleh. Yuk, kita mau latihan yang kedua yuk. Siap-siap yuk. Oke. Rainer sudah diupload belum di Algonovanya? Udah. Sudah, oke. Good job. Sekarang kita latihan kedua yuk. Karwin, latihan yang kedua yuk, Karwin yuk.
Latihan yang kedua. Nah, latihan kedua silakan jawab dulu. Di sini tadi kita sudah pelajarin ya. Buat bikin blok teks pakainya TW Passage. Untuk membuat tautan atau link pakainya TW Link ya. Kak Arwin, Iya, sambil kerjain yang latihan dua dulu. Latihan yang kedua. Itu yang tuennya nggak apa-apa nanti oke. aja. Atau gini deh, kamu upload pakai punya Mister dulu nggak apa-apa nih. Mister kirimin di chat Zoom ya. Jadi biar tugasnya Iya, biar tugasnya dikerjakan dulu. jadi kayak mana? Sebentar, tadi yang Misal, latihan satu yang level 3-nya, kamu upload punya Mister aja tuh. Biar latihannya oke, biar latihannya selesai dulu. iya. Oke, sekarang yang latihan kedua yang menghasilkan gaya. Menghasilkan gaya, ini jawab soal ya, ada dua soal. Yang pertama itu membuat blok teks pakai dituain pakai TW Passage ya. Kemudian yang kedua, untuk membuat tautan atau link pakai TW Link. Sudah? Rainer sudah sama Karwin? Apa? Sudah ya. Nah, di sini ada file mengubah gaya di Twine. Ini ya, tadi sudah kita pelajarin. Ini berarti tugas yang kedua. Di sini kita lihat. Kalian diarahkan untuk membuat prompt di ChatGPT. Disuruh apa di sini? Lihat. Buat kode CSS untuk memformat teks dan tautan sesuai dengan jenis pengaturan kamu. Salin dan tempel kode CSS ke dalam style sheet setelah TW sidebar. Jalankan dan uji permainan kamu, ulangi pembuatan hingga kamu menemukan gaya yang tepat. Jadi, kita mau bikin apa dulu nih? Kalau tadi kan cerita tiga sahabat. Nah, sekarang kita mau buat apa nih ceritanya? Misalkan cerita apa ya yang eh, kalian sukanya apa? Mau bikin cerita apa nih teman-teman? Buat kan? Tuh promnya Mister kirim di chat Zoom ya. Kita di Twine-nya bikin baru lagi nih teman-teman. Twine. Nah, new. Kisah singkat Malin Kundang.
Oh, ini langsung jadi semua. Nah, anggap ini udah jadi ya. Ini anggap udah jadi misalkan. Terus kita jalankan dia. Oh, ini belum ada pisahnya nih. Bentar. Apa tadi nih? Suatu hari merantau ya, merantau. Merantau dulu. Merantau. Eh, merantau. Merantau. Jadi ini tanda-tanda yang ininya nih. Ini buat ngasih tahu passage-nya ya. Merantau. Terus tinggal. Tinggal. Terus pulang. Akhir baik. Mister, Ya, aku nggak bisa upload ke Algonovan ya, ininya, yang nggak punya bisa. Mister. Nggak Iya. bisanya kenapa tuh? Coba share screen. Eh, Share screen tunggu. dulu coba. Iya. Udah share screen Kan belum? udah, iya sudah. Kan ini udah download ya kan. Terus aku kan udah download. Sudah ya. Terus? Terus aku udah copy linknya ya kan. Ah, Terus aku ke Algonovannya, ah, tapi nggak bisa control paste. Terus waktu aku pencet ke sini ah, buat lihat choose file, terus ke ah. downloads nggak ada, Di folder download ada? nggak ada. Atau diarahin dulu ke folder apa gitu yang gampang dicari? Folder dokumen boleh coba. File yang tadi yang kamu download, arahin ke folder dokumen misalkan. Dokumen mana dokumen? Udah, tunggu aku coba. Nah ini, udah, Sudah berhasil checklist. iya Nah, berhasil sudah, ya. Nah, iya latihan. Oh, latihan 2 ternyata belum dikerjain. Latihan 2 dulu ya. belum. Kerjain, kerjain. Kita Hmm. waktunya sudah sebentar lagi selesai soalnya. Buat bikin blok teks apa tadi? TW apa? TWP passage. Touch. Ya, Rainer apa nanya apa? Mister, kalau yang di chat
Kan ada yang Mister kan ngesen itu yang buatkan saya cerita tentang Suaranya kurang kedengeran, cerita kencengin lagi tentang dikit. kisah singkat. Rainer suaranya kencengin Mister dikit. kan tadi Ah ya, saya di chat kan yang buatkan saya cerita tentang kisah singkat paling kundang itu buat yang mana, Mister? Yang ketiga. iya betul. Yang latihan 2, yang level 3. Yang Oke. buat latihan yang ini nih, yang latihan kedua, level 3. Ini latihan kedua, level 3 yang ini. Ya, oke. Oke, Udah beres. udah beres. Kan ada tugasnya tuh. Disuruh kasih kode CSS, format teks dan tautan. Caranya sama kayak tadi. Kalau teks berarti apa? Udah. TWPSH kan? Nah, Ya, kamu kalau udah, Mister. Aku udah coba copy coba paste share tadi. screen coba. Share Belum. screen coba Mister mau lihat. Sudah share screen belum? Udah. Sudah. Oke, good job. Udah boleh di-download. Publish to file ya. Itu belum dikasih nama tuh. Publish to file ya. Kasih nama ya. Kasih nama dulu, kasih nama. Kasih nama. Untitlenya kasih nama. Publish to file. Ah, itu file name-nya kasih nama. Kisah singkat Malin Kundang. Oke, good job. Di attachment ya, di Algonovanya. Ada lagi. Oke, teman-teman, sudah selesai ya. Woi, kok Karwin keluar nih? Untuk latihan yang level 3, Iya. latihan tiganya itu bisa dicek ya, liner ya. Iya.
Tapi harus sama teman kan ya. Latihan tiganya itu kalian cuma diminta ini salin berkas. Hmm? Oh, disuruh ini bagikan filenya ke sini nih, ke link tautan ini. Nah, ya, di sini nanti kalian bagi tautan di sini ya. Oke? Ini checklist aja dulu nggak Oke. apa-apa. Oke, karena waktunya sudah selesai, Rainer. Ini Karwin kemana keluar ya? Kita Ya, refleksi dulu yuk. Refleksi dulu nanti baru tutup. Mungkin Karwin sinyalnya bermasalah. Oke? Mister mau tanya dulu ke Rainer. Hari ini kita sudah belajar apa aja? HTML, CSS, Twine, Twine-nya itu apa kode aja tadi? Twine, Twine yang kita pelajari isinya apa aja tadi? kayak yang H1, H1 gitu, yang CSS untuk Twine, Oke, good job. Tadi cara bikin ceritanya pakai apa tadi? Cara bikin Twine, cerita kita minta bantuan apa? ChatGPT. Oke, Karwin. Karwin, kita sudah mau selesai. Nanti tugas kamu bisa itu ya dilanjutkan. Untuk yang latihan dua nih boleh pakai file punya Mister juga nih. Oke. Ya, seperti kayak tadi. Nanti yang latihan tiga itu cuma mengumpulkan data berkas di link ya. Link tautan yang di level 3. Oke. Mister, tadi ini apa namanya? Yang nomor 2, yang 2 ini jawabannya yang mana? Untuk menautkan itu pakainya TW link, kan link. Tautan itu artinya link. Oke. TW link ya, oke? Oke. Dah, yang nomor tiganya itu pakai file punya Mister tuh yang di chat Zoom tuh, di download aja dulu. Oke. Oke, Iya. yuk kita closing ya teman-teman yuk. Kita closing hari ini sudah selesai belajarnya pas jam 4. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Berdoa dulu. Berdoa sesuai keyakinan. Doa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Sip. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye semua. Selamat sore.